Saya santri Tulen. Banyak yang bilang saya dukun. Tujuh Fatihah 313 dan juga sholawat yang ini begitu tuh. Jadi hodam-hodam saya itu Ustadz, saya mau tanya, paman saya pengguna khodam jin muslim katanya. Sering saya ditawarkan untuk pakai karena sering mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Kalau badan sakit keselio bisa disembuhkan. Seperti disentak-sentak tahu-tahu sembuh. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar ya? Ingatkan bahwasanya tidak boleh demikian ya. Oleh karenanya yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, Khodam tidak ada dalam Islam. Khodam tidak ada dalam Islam. Saya santri Tulen. Banyak yang bilang saya dukun. Kalau saya dukun, saya nggak bisa baca Al-Quran. Kalau saya dukun, saya tidak hafal Al-Quran, walaupun Al-Falaq ya. Alhamdulillah saya dari umur 8 tahun saya sudah di pesantren. Bahkan dari SD kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan kita dikabul sama Allah dan virus yang ada di Indonesia. Aduh, ini jadi ngamuk maning tuh. Santai aja bro, sahabat. Mohon sabar. Ini hodam saya seperti itu tuh. Kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, selalu aja ganggu, nggak jelas, biarin aja lah. Malam seperti itu Fatihah 313 dan juga sholawat yang ini begitu tuh. Jadi hodam-hodam saya itu kalau lagi mengijazan kayak gini nggak jelas lah. Saya omongin nih, jin belek dia nggak bakal terima juga, biarkan saja lah. Tadi HP sing ditendang, sing gebruk-gebruk, gak jelas lah. Sahabat semua, abaikan kayak, aduh, hodam-hodam saya ngamuk kayak kempong, abaikan lah, jelas, kepret terus, maka dia kayaknya setan belek nggak mau mandi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, paman saya pengguna khodam jin muslim katanya. Sering saya ditawarkan untuk pakai karena sering mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Kalau badan sakit keselio bisa disembuhkan. Seperti disentak-sentak tahu-tahu sembuh. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar ya? Ingatkan bahwasanya tidak boleh demikian ya. Oleh karenanya yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Oleh karenanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tahu-tahu ada jin ifrit mengganggu Nabi. Maka Nabi selalu mengatakan, famakkani Allahu minhu, maka Allah membuat aku bisa menangkapnya. Maka Nabi pun mencekik jin tersebut sampai Nabi mengatakan, aku merasakan dinginnya lidahnya atau liurnya. Nabi cekik dia. Kata Nabi,
Kalau bukan saya ingat, kemudian saya pun fadzakartu doa akhi. Saya pun ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam. Yaitu, ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat jin tersebut di tiang di Masjid Nabawi sehingga pada pagi hari anak-anak bisa melihat jin tersebut. Jadi Nabi tidak bisa menguasai jin. Kenapa? Karena doa Nabi Sulaiman tidak boleh ada seorang pun menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi dalam banyak kegiatan, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Nabi tidak pernah pakai pasukan jin. Ya, padahal ada jin-jin yang masuk Islam. Jin-jin mungkin sakti, tapi Nabi tidak pernah, karena tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh punya anak buah jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua, Kalau dengan ritual-ritual puasa-puasa yang semacamnya, khodam tidak ada dalam Islam. Khodam tidak ada dalam Islam. Khodam tidak ada dalam Islam. Kalau khodam malaikat, anak orang nggak ada nggak khodam malaikat kira-kira? Mas, Mbak, Pak, khodam malaikat ada nggak? Mereka itu kadang salah menempatkan dalil. Dalil riwayat Imam Muslim yang mengatakan ada korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa manusia. Perlu dibedakan antara korin sama khodam. Korin itu bawaan dari kita lahir, itu korin. Korin dari bangsa jin tidak bisa diusir, bisanya dilemahkan dengan ketaatan. Korin baru ada nama yang namanya korin malaikat. Tapi kalau khodam itu jin baru yang diundang, jin baru yang turun-temurun dari keluarganya, itu yang namanya khodam. Bisa dipahami? Nah, kalau khodam, tidak ada khodam dari malaikat. Dalilnya bisa dicek nanti di dalam surat Maryam ayat 64. Asbabun nuzulnya ada dalam Fathul Bari, hadis riwayat Imam Bukhari, yang suatu ketika Nabi SAW merasa rindu sama Jibril. Jibril akhirnya ditanya sama Nabi, ma mana'aka anta zuruna aktaru mimma tazuruna, wahai Jibril, apa yang menjadikanmu tidak sering-sering berkunjung pada kami seperti kunjungan-kunjunganmu sebelum ini? Jibril tidak bisa jawab apa-apa. Saat itu padahal Rasulullah benar-benar rindu, berhari-hari, berbulan-bulan Jibril kok nggak datang-datang. Sampai akhirnya suatu ketika Jibril turun, ditanya sama Rasul seperti itu, Jibril tidak berkata apa-apa. Kemudian turun ayat tersebut, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad, tidaklah kami turun kepadamu kecuali atas perintah Tuhanmu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaatul uzma, syafaat paling agung di hari kiamat, tidak bisa ngatur-ngatur jadwal kedatangan Jibril, siapa kita yang bisa mereka-reka ritual ritual untuk mengundang khodam malaikat? Malaikat siapa? Ya, itu di situ biasanya. Ya, kalau khodam untuk melepasnya harus benar-benar taubat nasuha, dan ikhlas untuk ilmunya itu dibuang. Kembali kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada tauhid yang lurus, yang murni dari apa hukum meletakkan hiasan rumah berbentuk binatang 3 dimensi di rumah? 3 dimensi berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayang, itu dia cirinya. Berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayangnya, itu patung. Baik dari keramik maupun dari emas maupun dari besi maupun dari kaca, dari tanah liat, celengan bentuk ayam utuh dari kepala sampai kaki, keramik bentuk gajah, burung merpati bentuknya utuh, maka itu patung. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau di rumah itu ada patung, malaikat tak masuk. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahman, malaikat maut masuk,